Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Selamat datang di Misteri Dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah tempat yang tampak tenang dan indah, tapi menyimpan cerita kelam yang sudah berumur ratusan tahun. Lokasinya berada di kota kecil bernama Hayakawa, Prefektur Yamanashi, Jepang. Dari luar, tempat ini seperti surga tersembunyi, penuh pepohonan, udara sejuk, dan sungai jernih yang mengalir di bawah jurang. Tapi di tengah alam yang begitu tenang, berdiri sebuah jembatan yang menyimpan kisah yang tidak pernah benar-benar hilang. Namanya adalah Oiranbuchi, dalam bahasa Jepang. Oiran berarti wanita penghibur kelas atas, dan buchi berarti jurang. Nama itu bukan hanya sekadar penamaan geografis, tapi juga penanda sejarah yang kelam. Di masa lalu, daerah ini dikenal sebagai kawasan tambang emas. Tambang itu cukup besar dan penting, tersembunyi di balik pegunungan, dan dijaga ketat agar lokasinya tidak bocor. Para pekerja tambang, pejabat, dan bangsawan yang datang ke sini seringkali ditemani oleh para wanita penghibur yang dikenal sebagai Oiran. Mereka bukan sekedar wanita biasa, mereka terlatih dalam seni, sastra, dan budaya. Mereka dipilih secara khusus untuk melayani para tamu penting di daerah terpencil ini. Tapi setelah tambang emas ditutup dan semua aktivitas dihentikan, muncul satu cerita yang terus hidup di masyarakat setempat. Cerita yang menjadi alasan kenapa jembatan ini dinamai Oiranbuchi. Konon, para Oiran yang dulu dibawa ke sini tidak pernah kembali. Tidak ada catatan resmi, tidak ada pemakaman, hanya cerita yang terus berulang dari generasi ke generasi, dan hingga hari ini masih ada orang yang mengaku mendengar suara tangis lirik dari dasar jurang. Meskipun tak ada siapapun di sana, kita akan membahas kisah lengkapnya di segmen berikutnya. Jadi tetap di Misteri Dunia. Siapa para Oiran itu? Kita sering mendengar kata Oiran disebut dalam kisah-kisah masa lalu Jepang. Tapi siapa sebenarnya mereka? Oiran adalah sebutan untuk wanita penghibur kelas atas di zaman Edo, yang bukan hanya dikenal karena kecantikan mereka, tetapi juga karena kecerdasan, keanggunan, dan keterampilan seni yang mereka miliki. Mereka bukan sekadar penghibur seperti yang sering disalahartikan, melainkan sosok penting dalam budaya Jepang pada masa itu. Seorang Oiran biasanya harus melewati pelatihan panjang sejak usia muda, belajar menari, menyanyi, memainkan alat musik tradisional, merangkai puisi, bahkan memahami filsafat dan tata krama bangsawan. Dalam banyak hal, mereka adalah seniman yang lengkap, dihormati, dan menjadi simbol keindahan yang diatur oleh sistem sosial yang sangat ketat. Tapi di balik kemewahan dan pakaian indah mereka, tersembunyi kehidupan yang dikendalikan tanpa pilihan bebas, karena mereka seringkali dijual oleh keluarga sendiri atau terikat kontrak berat oleh rumah pengasuh. Mereka tampil dalam festival dan hiburan para samurai, pejabat, hingga para saudagar kaya yang datang dari berbagai daerah. Ketika wilayah pegunungan di Hayakawa mulai dikenal sebagai kawasan tambang emas yang besar, para pekerja dan penguasa tambang mendatangkan Oiran dari kota-kota besar untuk menghibur dan melayani para tamu penting yang berkunjung. Perjalanan ke sana tidak mudah, melewati lembah-lembah sunyi dan jalan pegunungan terjang, tapi para Oiran tetap dibawa dengan segala dandanan, kimono berlapis-lapis, dan sandal kayu berat, melintasi rute sulit menuju daerah yang tertutup dari dunia luar. Tujuan mereka bukan untuk bersenang-senang, melainkan menjalankan tugas yang tidak mereka pilih sendiri. Mereka ditempatkan di rumah-rumah kecil dekat tambang, hidup dalam isolasi, dan hampir tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Meski mereka terlihat tersenyum di depan tamu, mereka sesungguhnya adalah wanita-wanita yang terjebak dalam sistem yang tidak memberikan mereka suara. Ketika tambang mulai ditutup dan semua akses ke wilayah itu dihentikan,
banyak kisah muncul tentang nasib para Oiran yang tiba-tiba menghilang. Tidak ada catatan resmi, tidak ada jejak mereka. Setelah tambang ditutup, apakah mereka dikembalikan ke kota asal mereka? Atau justru ditinggalkan di balik hutan, di jurang, di tempat yang tidak pernah dijamah kembali? Itulah pertanyaan yang membekas hingga kini, dan menjadi dasar dari legenda kelam jembatan Oiran Bucay. Di segmen berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dalam cerita yang paling banyak dibisikkan dari generasi ke generasi, yaitu tragedi yang terjadi di atas jembatan itu saat suara tawa dan nyanyian para Oiran digantikan oleh keheningan yang mengerikan. Tetap bersama kami di Misteri Dunia. Legenda gelap saat mereka dijatuhkan ke jurang. Di antara rimbunnya pepohonan tua yang berdiri tegak di Hayakawa, dan di antara bisikan angin yang menyapu permukaan lembah-lembah sunyi Jepang, ada sebuah cerita yang tidak pernah masuk ke dalam buku sejarah, tapi disimpan erat di dalam hati mereka yang tinggal cukup dekat untuk mendengarnya. Ini adalah kisah yang tidak pernah dicatat oleh pena resmi, tidak pernah diumumkan oleh pemerintah, tapi terus bertahan di lorong-lorong lisan, dalam nada pelan, dalam tatapan takut, dalam larangan untuk kembali ke jembatan itu sendirian. Mereka menyebutnya malam ketika senyuman dibungkam dan langkah-langkah diredam oleh kabut yang terlalu tebal untuk diterobos logika. Legenda ini bermula ketika tambang emas yang dulu menjadi denyut kehidupan di balik pegunungan itu tiba-tiba dihentikan operasinya. Tak ada pengumuman besar, tak ada perayaan penutupan. Hanya kesenyapan yang menelan semua aktivitas secara perlahan. Tapi pasti, tambang itu telah menghasilkan begitu banyak kekayaan bagi mereka yang berada di atas. Tapi juga terlalu banyak rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Ketika lokasi itu harus dirahasiakan sepenuhnya, semua akses keluar masuk mulai ditutup, dan orang-orang yang tahu terlalu banyak perlahan disingkirkan secara halus. Dan di antara mereka adalah para Oiran, wanita-wanita anggun yang dipilih, bukan karena kecantikan semata, tapi karena kecerdasan, kehalusan seni, dan kemampuan menghibur dengan segala bentuk budaya tinggi. Mereka bukan hanya penari dan penyanyi. Mereka adalah saksi diam dari percakapan-percakapan penting, dari keputusan-keputusan rahasia, dari pembicaraan tentang harga emas, rute logistik, hingga konflik dalam pengelolaan tambang. Dan saat tambang ditutup, keberadaan mereka dianggap terlalu berisiko untuk dibiarkan hidup dan kembali ke kota. Maka konon, malam itu, beberapa penjaga datang dengan membawa obor dan suara lembut, meminta para Oiran untuk bangun dan bersiap. Mereka diminta mengenakan kimono terbaik mereka, dengan motif-motif bunga sakura dan benang emas, seolah mereka akan tampil untuk perjamuan terakhir. Mereka disisir, dipakaikan minyak wangi maham, dan dipandu keluar dari bangunan tempat mereka selama ini tinggal. Tak seorang pun dari mereka tahu kemana mereka akan pergi malam itu. Langkah mereka pelan dan tenang, menyusuri jalan kecil yang menuju ke arah jembatan. Jembatan itu sunyi, diterangi hanya oleh sinar bulan dan bayangan tubuh-tubuh mereka sendiri. Tapi yang mereka lihat bukanlah kereta kuda atau pendamping pulang. Yang mereka hadapi adalah keheningan yang tidak biasa. Dan setelah mereka tiba, tidak ada kelanjutan perjalanan. Hanya suara gemerisik dedaunan dan desiran angin yang mengiris malam. Malam itu menjadi misteri yang tak pernah terjawab. Tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, tidak ada catatan. Yang tersisa hanyalah cerita yang dibisikkan oleh warga desa sekitar, bahwa keesokan harinya tidak ada satupun dari para Oiran itu yang pernah terlihat lagi. Mereka tidak pernah kembali ke kota asal, tidak pernah ditemukan jasadnya, tidak pernah disebut dalam laporan resmi. Mereka menghilang, seolah terhapus dari peta kehidupan, dan jurang di bawah jembatan itu, yang sebelumnya hanyalah lembah tenang, kini menjadi tempat yang dihormati dalam ketakutan. Orang-orang yang tinggal dekat sana berkata, saat malam tiba dan kabut turun dari lereng gunung, kadang terdengar suara sandal kayu berjalan di atas papan jembatan, diiringi tawa pelan yang kemudian berubah menjadi isakan tertahan.
Kadang, ada yang melihat bayangan seorang wanita dalam kimono merah berdiri di tepi jembatan, memandang ke bawah, lalu perlahan menghilang sebelum sempat ditanya siapa dia. Tapi warga setempat tidak pernah mengejarnya, tidak pernah memanggilnya, karena mereka tahu, jika seseorang berdiri di sana, dengan wajah tak jelas dan tubuh membelakangi, maka ia bukan bagian dari dunia ini lagi. Cerita ini hidup, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat. Karena yang hilang bukan sekadar tubuh, tapi juga suara, sejarah, dan martabat yang dibungkam oleh ketakutan dan rahasia. Jembatan itu kini menjadi lambang bisu dari luka yang tidak diberi tempat untuk sembuh. Tidak ada yang tahu pasti apakah benar mereka dijatuhkan, atau mereka berjalan sendiri menuju akhir mereka. Tapi yang pasti, nama jembatan ini, Oiran Butche, tetap digunakan. Bukan untuk mengenang lokasi, tapi untuk mengenang siapa yang hilang di sana. Dan sampai hari ini, tidak ada yang berani mengganti nama itu. Mungkin sebagai bentuk penghormatan, mungkin sebagai peringatan, atau mungkin sebagai cara tak langsung untuk berkata bahwa mereka masih di sini. Di segmen berikutnya, kita akan mendengarkan kisah-kisah dari mereka yang pernah melintasi jembatan ini di malam hari, dan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan sesuatu yang membuat mereka tak ingin kembali ke tempat itu selamanya. Cerita penduduk. Siapa yang menangis di malam hari? Mereka yang tinggal paling dekat dengan jembatan itu bukanlah orang-orang yang mudah bercerita. Sebagian besar dari mereka adalah petani tua, generasi lama yang lebih memilih diam daripada memancing sesuatu yang tidak perlu. Tapi dalam diam mereka, ada mata yang berbicara, ada tangan yang gemetar saat mendengar kata Oiran Butche, dan ada beberapa yang, meski dengan berat hati, akhirnya mengisahkan kembali potongan-potongan peristiwa yang membuat tempat ini begitu sulit dilupakan. Di sebuah rumah kayu kecil, seorang pria berusia lanjut yang tinggal tidak jauh dari lembah itu pernah berkata dengan suara pelan dan mata tak pernah menatap langsung bahwa hampir setiap malam bulan baru, terdengar suara seperti tangisan pelan dari arah jurang, bukan jeritan, bukan naungan, tapi tangisan yang panjang dalam dan penuh kesedihan, seperti seseorang yang menangis bukan karena rasa sakit, tapi karena ditinggalkan. Ia tidak pernah mencari sumber suara itu. Ia hanya menutup jendela rapat-rapat, mematikan lampu, dan menunggu pagi datang. Seorang ibu yang pernah tinggal di desa seberang jembatan juga pernah mengalami kejadian aneh. Saat dia sedang menjemur pakaian menjelang senja, ia melihat sekelebat bayangan perempuan berdiri diam di bawah pohon yang tumbuh tepat di sisi jurang. Tidak bergerak, tidak berjalan, hanya berdiri menghadap jurang dengan rambut panjang tergerai dan kain merah yang melambai ringan ditiup angin. Saat dia memanggil suaminya untuk memastikan apakah itu manusia, sosok itu sudah tak ada. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara patahan ranting, hanya lenyap. Warga lain, seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang kebun paruh waktu di wilayah sana, pernah mengaku bahwa setiap kali ia melintasi jembatan itu menjelang malam, jam tangannya selalu berhenti berdetak. Dan anehnya, akan kembali menyala dengan waktu yang berbeda begitu ia sampai di ujung jembatan. Saat ia mencoba merekam suara di area itu, hanya terdengar angin. Tapi ketika didengar ulang di rumah, ada bunyi seperti helaan napas dan suara perempuan menyebutkan sesuatu dalam bahasa Jepang klasik, terlalu tua untuk ia mengerti. Namun tidak semua warga bersedia berbicara. Ada yang menutup pintu ketika ditanya, ada yang hanya menjawab dengan senyuman samar lalu membalikkan badan. Bagi mereka, jembatan itu bukan sekadar tempat, ia adalah perbatasan yang harus dihormati. Mereka percaya suara-suara yang terdengar di malam hari bukan untuk ditelusuri, bukan untuk direkam, tapi untuk didengarkan dari kejauhan dan tidak dijawab. Kalau kamu dengar suara tangisan, biarkan saja, kata salah satu warga yang akhirnya mau bicara. Jangan berusaha mencari siapa yang menangis, karena mungkin bukan kamu yang menemukannya, tapi dia yang akan menemukanmu. Kata-kata itu bukan ancaman,
Tapi peringatan halus dari seseorang yang hidup cukup lama untuk tahu bahwa tidak semua yang tak terlihat berarti tidak nyata, dan di sekitar jembatan Oiran Bucim, realitas kadang tak berjalan seperti yang kita pahami. Saat malam datang dan dunia menjadi sunyi, jembatan itu seperti berbicara sendiri, dan yang peka akan tahu bahwa ada yang belum selesai, ada yang belum tenang. Di segmen berikutnya, kita akan melihat lebih jauh lagi tentang pengalaman-pengalaman tak terduga yang dialami para pengunjung yang datang dari luar daerah. Mereka yang datang hanya karena penasaran dan pulang dengan cerita yang tak pernah ingin mereka ulang kembali. Para pengunjung, pengalaman aneh saat menyeberangi jembatan. Banyak yang datang ke jembatan Oiran Bucim bukan karena tahu sejarahnya, tapi karena rasa penasaran. Sebagian adalah wisatawan lokal yang hanya ingin menikmati alam. Sebagian lagi adalah pemburu lokasi angker yang ingin menguji keberanian. Tapi dari sekian banyak yang datang, tak semuanya pulang dengan tenang. Ada pengalaman-pengalaman yang mereka ceritakan dengan wajah yang tidak lagi ceria seperti saat berangkat. Seorang pemuda dari Tokyo datang bersama 3 temannya pada musim gugur, membawa kamera, peta, dan harapan untuk mengambil gambar kabut lembah dari atas jembatan. Mereka tiba pagi hari, suasana masih terang, tapi begitu mereka menginjakkan kaki di tengah jembatan, kabut tebal turun begitu cepat, seolah dikirim dari dalam jurang. Suara alam mendadak hilang, tidak ada angin, tidak ada burung, hanya keheningan yang terlalu sempurna. Kamera mereka mati secara bersamaan, padahal baterai masih penuh. Ponsel kehilangan sinyal, dan suara langkah menjadi gema yang aneh. Saat mereka mencoba mundur, arah mereka seperti berubah. Mereka merasa berjalan ke belakang, tapi jembatan seperti tak pernah berakhir. Salah satu dari mereka bahkan sempat menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa sangat sedih tanpa alasan. Setelah akhirnya mereka berhasil kembali ke mobil dan menyalakan kembali kamera, mereka menemukan satu foto aneh yang tak mereka ingat pernah diambil. Sebuah gambar kabur yang memperlihatkan bayangan samar seorang wanita dengan kimono, berdiri membelakangi kamera di sisi jembatan yang tak mungkin dijangkau. Mereka tak pernah membagikan gambar itu di media sosial. Mereka hanya menyimpannya sebagai pengingat bahwa tidak semua tempat bisa didekati dengan niat bermain-main. Seorang fotografer lanskap yang datang sendirian pada musim semi juga mengalami hal serupa. Ia datang pagi hari, berharap mendapatkan cahaya pagi yang memantul di atas pepohonan. Tapi saat ia mengatur tripod di tengah jembatan, kamera DSLR miliknya mulai error, fokus otomatis tidak bekerja, tombol shutter membeku, dan dalam diam yang tiba-tiba sangat pekat, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, jembatan kosong. Ia buru-buru pulang, dan saat melihat kembali hasil fotonya di rumah, ada satu bingkai yang memunculkan siluet wajah pucat dengan mata tertutup dan rambut panjang. Tepat di belakang tempat ia berdiri, ia berhenti memotret lokasi horor sejak hari itu, dan bukan hanya fotografer atau wisatawan biasa, bahkan beberapa tim dokumenter independen yang mencoba menelusuri lokasi ini melaporkan kejadian teknis aneh. Suara yang tidak mereka dengar langsung tiba-tiba terekam di mikrofon. Nada-nada rendah seperti gumaman, bisikan halus, dan langkah pelan. Mereka menyusuri jembatan bolak-balik, tapi tidak menemukan siapapun. Saat mereka putuskan untuk mengakhiri syuting dan membuka cuplikan rekaman, ada satu suara perempuan yang berbisik sangat dekat dengan mikrofon. Hanya satu kata, dalam bahasa Jepang lama Yamete, yang artinya, hentikan, itu bukan suara kru, itu bukan suara penduduk. Dan sampai sekarang, mereka tidak bisa menjelaskan dari mana suara itu berasal. Namun tidak semua pengalaman bersifat dramatis. Beberapa hanya merasa waktu berjalan lebih lambat, beberapa merasa hati mereka berat saat melintasi jembatan, dan ada juga yang bilang, setiap kali menginjakkan kaki ke papan pertama, mereka merasa seolah ada seseorang di sisi lain yang menatap mereka. Meski dari kejauhan, jembatan terlihat kosong, pengunjung lain yang datang hanya untuk menikmati suasana
Seringkali kembali dengan cerita bahwa mereka merasa seperti dilihat dari balik pepohonan. Tidak ada suara, tidak ada penampakan, hanya perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan itu cukup untuk membuat mereka tidak pernah ingin kembali. Tempat ini tidak menampakkan wujud mengerikan, tidak ada teriakan, tidak ada bayangan melompat, tidak ada teror dalam bentuk film horor, yang ada hanya suasana yang pelan-pelan masuk ke bawah kulit, ke dalam dada, dan menempel lama setelah kita meninggalkan lokasi, dan mungkin itulah bentuk paling nyata dari kehadiran yang tidak terlihat, bukan yang muncul dan mengagetkan, tapi yang berdiam dalam sunyi dan mengikutimu pulang tanpa suara. Di segmen berikutnya, kita akan menyelami dua dunia yang berbeda, sains dan spiritual, dan bagaimana keduanya berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di jembatan ini. Penelusuran modern, mitos atau kenyataan. Seiring dengan meningkatnya ketertarikan publik terhadap kisah misterius jembatan Oiran Buce, berbagai tim investigasi mulai berdatangan, mulai dari dokumentaris independen, peneliti medan energi, hingga kelompok spiritual dan paranormal yang ingin mencari jawaban langsung di lokasi. Mereka datang membawa peralatan modern, sensor suhu digital, detektor medan elektromagnetik, mikrofon ultrasensitif, dan kamera night vision yang dirancang untuk merekam di lingkungan minim cahaya. Beberapa dari mereka melaporkan hal-hal yang secara teknis tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Sensor suhu, misalnya, menunjukkan penurunan suhu ekstrem di titik tertentu di tengah jembatan, padahal cuaca dan iklim sekitar relatif stabil. Bahkan ketika dilakukan pengukuran ulang, hasilnya tetap sama, suhu turun hingga belasan derajat hanya dalam radius beberapa meter, lalu kembali normal begitu sensor dipindah sedikit ke sisi kanan jembatan. Detektor MF, alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi gangguan elektromagnetik, juga menunjukkan lonjakan tidak biasa di malam hari. Bukan berasal dari kapan atau logam berat, karena lokasi itu jauh dari sumber listrik. Lonjakan itu muncul selama 3-5 menit, lalu menghilang tiba-tiba, seperti sinyal yang datang dan pergi dari dimensi lain. Di sisi lain, perekam suara yang ditempatkan di bawah jembatan jauh dari lalu lintas dan aktivitas manusia merekam suara yang tidak dikenali, tidak terdengar jelas sebagai kata-kata, tapi lebih seperti desahan panjang, helaan napas, atau gema langkah kaki halus yang tidak direkam oleh kamera visual. Suara itu tidak selalu muncul, tapi saat muncul, seringkali bersamaan dengan momen ketika kabut tiba-tiba muncul, atau ketika hewan-hewan sekitar mendadak diam. Dari sisi ilmiah, sebagian peneliti berpendapat bahwa lokasi geografis lembah dapat menciptakan efek akustik dan cuaca mikro yang unik. Jurang sempit dapat memantulkan suara dari kejauhan dan mengubahnya menjadi gema misterius. Kabut juga bisa muncul tiba-tiba karena perbedaan tekanan dan kelembaban di celah gunung. Bukan hal gaib, sensor elektromagnetik bisa saja terganggu oleh kandungan logam di batuan dasar atau interaksi ion di atmosfer. Semua itu bisa dijelaskan dalam teori. Tapi ketika mereka yang mengalami langsung mengatakan bahwa suasana di jembatan itu terlalu berat untuk dijelaskan hanya dengan angka, maka kita memasuki wilayah abu-abu antara pengetahuan dan keyakinan. Dari sisi spiritual, para pemuka kepercayaan lokal percaya bahwa tempat itu menyimpan energi yang belum tenang, bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena ada kisah yang belum selesai. Ritual kecil pernah dilakukan di area sekitar jurang untuk menenangkan suara-suara yang dipercaya masih berputar di antara pepohonan. Ada yang menanam bunga, ada yang menggantungkan pita merah di dahan terdekat sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang dulu mungkin tidak sempat berpamitan. Para spiritualis tidak mengklaim tempat ini berbahaya, tapi mereka selalu menekankan satu hal: jangan datang dengan niat meremehkan. Mereka percaya, tempat yang membawa duka lama harus didekati dengan hati yang bersih dan pikiran yang terbuka. Tidak semua tempat butuh pembuktian, kadang mereka hanya butuh didengarkan. Dan mungkin itulah inti dari segala penelusuran, bahwa tidak semua yang tak terlihat bisa diabaikan.
dan tidak semua yang bisa diukur berarti tidak menyimpan misteri. Apa yang ingin disampaikan para Oiran? Saat senja turun perlahan di atas jembatan Oiran Buce, dan sinar matahari terakhir menyentuh permukaan kayu yang mulai usang, ada kesunyian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bukan sekadar karena tempat ini jauh dari keramaian, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal di udara, seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Kisah para Oiran yang hilang tanpa nama, tanpa pusara, tanpa cerita resmi, bukan hanya legenda rakyat biasa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang pernah hidup, pernah tertawa, pernah berharap, dan akhirnya terdiam di tempat ini. Tidak ada buku sejarah yang mencatat nama mereka, tidak ada patung yang dibuat untuk mengenang siapa mereka, tapi tangisan yang masih terdengar di malam hari, kabut yang muncul saat tidak seharusnya, dan langkah samar yang melintasi jembatan. Semuanya seolah ingin berkata, kami pernah ada. Apakah suara-suara itu bentuk luka yang belum sempat disampaikan? Apakah kelningan ini adalah jeritan sunyi dari mereka yang tidak pernah dipulangkan? Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan? Apakah kita cukup berani untuk melihat jembatan ini bukan hanya sebagai bangunan tua, tapi sebagai simbol kesedihan yang terlalu dalam untuk diungkapkan? Mungkin para Oiran tidak mencari balas dendam, mungkin mereka hanya ingin diakui bahwa mereka pernah ada, bahwa mereka bukan sekadar hiasan masa lalu, tapi bagian dari sejarah yang layak dikenang. Dan kepada kalian yang menonton malam ini, jika suatu hari kalian berdiri di atas jembatan ini, dalam diam, dalam kabut, dan merasakan ada sesuatu yang lembut menyentuh perasaanmu, jangan takut. Mungkin itu adalah sapaan dari mereka yang tak bisa lagi bicara. Mungkin itu adalah pesan yang selama ini tertahan. Dengarkan, rasakan, dan hormatilah. Karena kadang kisah yang paling menyakitkan bukan yang paling keras tapi yang paling sunyi. Terima kasih telah menonton channel Misteri Dunia.